Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas 1 dari mata kuliah manajemen basis data, yang dimana di tugas 1 ini kita akan membuat sebuah database dengan nama akademik, yang dimana di dalam database-nya nanti kita akan membuat tiga tabel, yang dimana ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai, yang dimana masing-masing tabel nanti kita akan isi datanya. Lalu setelah itu kita akan membuat 3 buah role yang masing-masing akan memiliki hak akses tersendiri, seperti role admin yang hanya bisa menambah, melihat, dan mengedit, role umum yang bisa melihat data di semua tabel, hingga role dosen yang bisa menambah, melihat, mengedit, dan menghapus hanya pada tabel nilai saja. Kemudian nantinya pada akhir video kita akan melakukan uji coba untuk setiap role dari setiap user, seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke CMD. Kita akan memulai codingannya. Pertama-tama kita akan buat database-nya dulu. Kita create database academic. Oke, di sini query-nya sudah oke. Selanjutnya kita akan pakai database-nya ini. Kita menggunakan use academic. Oke, jadi di sini sudah terpakai. Selanjutnya di soal tadi kita akan membuat beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Kita create tabel mahasiswa. Yang isinya itu ada name yang menggunakan tipe data varchar, kita kasih 15 saja. Dan dia ini primary key. Terus kita enter. Nama kita pakai varchar juga, dengan range-nya itu kita kasih 100. Oke, ini sudah terbuat. Selanjutnya kita buat tabel mata kuliah. Kita create tabel mata kuliah. Isinya itu ada kode MK menggunakan varchar juga. Isinya itu 10. Dia primary key juga. Terus nama mata kuliah atau nama MK kita pakai varchar. Isinya ada 100. Oke, terus kita buat tabel nilai lagi. Kita create tabel nilai. Terus isinya itu ada name itu menggunakan varchar, isinya 15. Lalu kode MK itu pakai varchar juga, isinya itu 10. Lalu kita pakai nilai itu menggunakan int. Lalu kita pakai primary key, yang dimana di dalam primary key-nya ini ada 2, yaitu name dan juga kode MK. Lalu kita pakai foreign key. Dalam foreign key ini ada name, terus reference mahasiswa. Terus kita ketik name lagi. Terus foreign key yang kedua adalah kode MK. Kode MK ini referensinya dari mata kuliah. Kode MK. Oke, di sini sudah terbuat. Jadi kita sudah membuat 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai. Selanjutnya kita isi. Nah, untuk query isi itu kita menggunakan insert into mahasiswa values. Isinya itu untuk mahasiswa ada name 2024/01 atas nama Budi Santoso. Terus yang kedua kita buat tinggal kita ganti jadi Siti Aminah.
terus name-nya yang tadi kita ubah belakangnya jadi 2. Terus di sini kita pakai ini. Oke, di sini sudah terbuat. Terus kita isi data yang mata kuliah tadi, tabel mata kuliah, yaitu kita insert into insert into mata kuliah values. Isinya itu ada MK01, terus nama mata kuliahnya basis data, nilai, terus kita buat yang kedua mata kuliah ini pemrograman dengan kode MK02. Oke, sudah. Bentar, saya mau ambil cas laptop dulu. Maaf, ada iklan karena kita mau cas laptop. Sebentar. Oke, tadi sudah ada 2 yang kita isi. Sekarang tabel terakhir, insert into nilai values. Kita isi dengan D2024-01, terus nama kode MK nya itu MK01 dengan nilai 85. Terus selanjutnya sama, kita kasih nilai 90, MK02, terus di sini 2. Oke, jadi di sini kita sudah mengisi ketiga data dari tabel yang ada, yaitu tabel mahasiswa, mata kuliah, dan tabel nilai. Selanjutnya kita akan masuk bagian persialnya, itu membuat role, yang dimana si admin ini akan dapat akses penuh, umum hanya bisa melihat, dan dosen bisa mengelola CRUD-nya. Tabel nilai tapi hanya bisa melihat tabel mahasiswa dan mata kuliah. Oke, selanjutnya kita ke buat role-nya, yaitu pertama kita create role dulu. Kita create role, terus role, kita create role, terus di sini role admin, setelah role admin, role umum, dosen. Oke, ini sudah terbuat, kita sudah buat role-nya. Terus sekarang kita akan membuat si hak akses si admin ini. Kita pakai grant all privilege on akademik. Kita untuk semua jadi pakai titik bintang, tool kita pakai view. Untuk role kita lupa tanda koma. Untuk si role admin. Oke, di sini sudah.
Selanjutnya kita akan beralih untuk hak akses umum, yang dimana dia hanya bisa melihat saja, hanya bisa melihat tampilan view-nya saja, hanya bisa melihat. Itu menggunakan grant select on academic dot bintang to role umum saja. Oke, ini query-nya udah oke. Untuk selanjutnya kita akan buat lagi hak akses dosen, yang dimana dia hanya full dinilai saja, full dinilai view di mahasiswa dan MK. Query-nya itu adalah grant all privilege on academic dot nilai to role dosen. Oke, di sini sudah terlihat lagi query-nya oke. Selanjutnya kita akan beralih ke selanjutnya, yaitu grant select on academic dot mahasiswa to role dosen. Oke. Nah, jadi di sini dia sudah bisa melihat full dinilai view. Terus sekarang kita ke yang bagian mata kuliahnya, hampir sama juga. Kita pakai grant select on academic dot mata kuliah. Ini untuk mata kuliahnya, to role dosen, untuk dosen. Oke, semuanya sudah. Terus kita akan beralih ke bagian 4, yang dimana kita akan membuat user dan menghubungkan si role-nya ini. Jadi kita buat satu user untuk setiap role dengan passwordnya itu 123, dan kita juga atur agar role tersebut langsung aktif saat si user ini kita mau login kan. Pertama kita buat usernya dulu, yaitu kita create user. Nah, kita create user ini user admin localhost identified by 123. Oke, di sini sudah oke. Terus kita buat lagi untuk user umum, kan tadi sudah user admin, sekarang kita ubah di user umumnya. Kita sisa ubah bagian admin menjadi umum. Enter, oke sudah. Terus terakhir yang tadi juga kita ubah admin umum jadi umum. Sekarang user umum kita ubah jadi user dosen. Oke, semuanya sudah. Sekarang tinggal kita pasangkan user ke role-nya. Jadi cara itu kita ketik grant terus role admin to user, untuk user admin, terus localhost user admin localhost koma. Oke, di sini sudah terlihat kalau query-nya oke. Selanjutnya kita buat lagi seperti yang tadi, tapi di sini kita ubah jadi tadi si role admin kita ubah jadi role umum. Nah, di sini si role umum to user. Nah, di sini juga usernya itu kita ubah jadi user umum, bukan user admin. User umum to localhost, dan role umum to user umum localhost. Oke, terus terakhir kita ubah ini jadi user dosen, terus ini juga role dosen. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan role defaultnya. Jadi cara mengaktifkannya itu kita ketik set
set kita ketik set default role itu role umum role admin dulu ya, role admin untuk atau for user admin a local host. Set default role untuk role admin for user admin localhost. Oke, di sini sudah. Oke, kita ubah lagi nih. Tadi kan kita sudah mengubahnya role admin jadi mengaktifkan role-nya untuk user admin. Sekarang kita beralih ke role umum yang untuk user umum. Jadi kita ubah yang bagian admin ini jadi umum. Jadi umum. Kita enter. Oke. Dan terakhir ini si umum kita ubah jadi dosen juga. Nah, terus kita akan segarkan. Cara segarkannya itu kita ketik flush privilege. Oke, sudah selesai. Ini semua tampilannya tadi udah oke semua. Selanjutnya itu setelah kita aktifkan role defaultnya, kita akan masuk ke bagian 5 yang terakhir tadi, yaitu skenario uji coba. Jadi di sini kita akan membuktikan hak akses berhasil. Kita akan coba melakukan operasi yang dilarang bagi masing-masing user. Pertama kita akan uji coba user umum, yaitu kita akan melihat dulu caranya itu. Bentar, kita exitkan dulu. Kita masuk ke MySQL untuk user umum. Passwordnya 123. Oke, kita sudah masuk. Kita use academic. Kita masuk ke oke, sudah. Terus kita akan lihat dulu. Kita select bintang from mahasiswa. Jadi kita akan melihat isi dari tabel mahasiswa. Oke, jadi di tabel mahasiswa ada Budi Santoso dan juga Siti Aminah. Sekarang kita akan masuk ke bagian hal yang dilarang dari si user umum ini. Karena kan di user umum itu kita hanya bisa melihat dan tidak bisa mengotak-atik seperti menghapus. Coba kita hapus dulu. Coba kita delete from mahasiswa where atau yang dimana where name-nya itu sama dengan 2024-01. Nah, di sini dia akan error karena di bagian untuk user umum itu dia hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengubah seperti itu. Terus yang selanjutnya kita akan beralih ke uji coba kedua untuk user dosen yang bisa mengupdate nilai dan kita akan mencoba untuk menghapus mahasiswa nanti. Pertama kita lihat dulu, kita exit dulu di sini. Terus kita masuk ulang MySQL user dosen. Kita masuk sebagai dosen. Terus passwordnya itu 123. Kita use academic. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian update. Kita akan update nilai, kita set nilai jadi 100. Kan tadi nilai ada yang kita kasih masuk 85 dan juga 90. Sekarang kita mau update nilainya ini 100 where atau yang dimana NIM-nya itu adalah 2024-01. Oke, jadi di sini nanti dia akan sudah terupdate di sini. Di sini udah query-nya oke. Coba kita lihat dulu ya. Kita select apa yang untuk bisa melihat ini. Kita select kuliah.
deh, kita nggak buka di sini, atau kita langsung saja pindah ke bagian yang bagian errornya apabila kita lakukan di bagian user dosennya ini. Dia itu akan error karena dosen hanya boleh select di tabel mahasiswa saja dan bukan di bagian delete. Coba kita delete dulu ya. Kita delete from mahasiswa, di mana where name-nya itu sama dengan 2024-01. Dia bakalan error karena tidak bisa. Oke, jadi kita akan beralih ke uji coba yang terakhir, yaitu untuk user admin. Kita exitkan dulu. Nah, terus kita MySQL menu user admin min p123, terus kita pakai use academy. Oke, sudah. Terus di sini kita akan mencobanya lagi. Kita akan mencoba menghapus. Kita delete from nilai where, dimana timnya itu 2024-02. Nah, sudah deh. Jadi dia semuanya bisa, dia berhasil sama di uji coba. Untuk di bagian user umum tadi dia hanya bisa melihat saja, lihat saja. Terus di bagian user dosen dia bisa mengupdate nilai, dan untuk yang bagian user admin dia itu bisa melakukan bebas melakukan apa saja karena dia adminnya. Coba kita lihat kembali. Nah, seperti ini. Jadi tadi kita sudah membuat database dengan nama akademik, terus kita sudah membuat tabel mahasiswa, mata kuliah dan juga nilai. Terus sudah kita membuat 3 buah role tadi, ada role admin, umum dan juga dosen. Yang tadi dimana admin hanya bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data di semua tabel pada database akademik karena dia admin, jadi dia bebas melakukan apa saja. Terus yang kedua role umum, yang dimana role umum ini hanya bisa melihat data di semua tabel pada database akademik. Dia hanya bisa melihat saja, tidak bisa melakukan obrak-abrik di dalamnya, entah itu menambah atau menghapus data. Terus untuk role dosen, nah di bagian role dosen ini dia bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data hanya pada tabel nilai, serta hanya bisa melihat data pada tabel mahasiswa dan juga mata kuliah, karena kita hanya menghubungkan di bagian itu saja. Terus kita juga sudah menguji coba semua, minimal 1 user tadi, yang masing-masing role itu sudah dicoba tadi, ketiga role itu, yang dimana pada saat user dengan login menggunakan setiap user yang telah dibuat, melakukan akses yang diizinkan dan yang tidak diizinkan kepada role tersebut. Semua sudah kita coba tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang penjelasan dari tugas pertama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.